gara-gara banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Video ini sempat menjadi perdebatan hangat dan viral di media sosial tentang pernyataan Mbak Prilly yang mengatakan bahwa cewek independen itu banyak, tapi cowok mapan itu sedikit. Tentu, pernyataan tersebut yang keluar dari mulut seorang public figure, seorang artis yang mana yang mempunyai 56 juta followers di Instagramnya, yang mana itu setara dengan 10 kali lipat lebih dari jumlah gaji UMR yang ada di Jakarta. Tentu, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, pro dan kontra pasti tidak bisa dihindari di masyarakat. Saya tidak tahu Mbak Prilly mengambil variabel dan indikator apa, seakan untuk membandingkan antara cewek independen dan cowok yang belum mapan ini tadi. Yang jelas apapun itu, saya ingin mencoba melihat dari perspektif yang mungkin berbeda. Sebagai laki-laki, saya tidak ingin berbicara banyak tentang itu. Tidak ada yang salah dari pernyataan Mbak Prilly. Dia benar karena dia berbicara sesuai dengan levelnya. Tapi ketika perkataan itu keluar dari seorang public figure yang mempunyai jutaan followers, yang mana followersnya mempunyai status sosial yang berbeda. Ada yang sederhana, ada yang bawah sederhana, ada juga yang mapan, ada yang mungkin yang kaya raya. Tapi ketika itu didengar oleh dan diterima oleh masyarakat secara umum, mungkin itu akan menjadi sebuah asumsi yang mungkin dari sisi negatif dan positifnya itu pasti akan terjadi. Saya meyakini bahwa setiap orang pasti punya mimpi, punya tujuan dalam kehidupannya, setiap hari, setiap waktu. Bahkan di ruang tersunyi sekalipun, orang-orang yang kita anggap sebagai kaum rebahan sekalipun, dia masih mempunyai harapan dan mimpi untuk sukses. Barangkali kita yang berada di atas, teman-teman yang berada di atas, mungkin pernah berada di posisi ini. Tidak ada orang yang ingin hidupnya hancur. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sengsara. Semua pasti punya mimpi. Tapi karena kehidupan ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kehidupan ini punya sutradaranya sendiri. Maka sutradara terbaik lah ya nanti yang akan melihat plot twist, ending dari cerita kehidupan kita ini akan berakhir di mana. Jika cewek independen itu diukur dari kemampuan dia menghidupi dirinya pribadi, tetapi sedangkan cowok mapan itu harus diukur dari kemampuan dia menghidupi keluarganya, orang-orang yang dia sayangi, selebihnya nanti baru dia berpikir untuk dirinya pribadi. Tentu itu menjadi sebuah perbandingan yang sangat kontras dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kesetaraan gender yang dikedepankan, lalu kenapa perbandingannya sangat tidak masuk akal dan sangat kontras ketika cewek independen harus dinilai dari kemampuan dia menghidupinya dirinya pribadi, sedangkan laki-laki mapan harus diukur dari kemampuan dia menghidupi keluarganya, anak-anaknya, orang-orang tersayang, selebihnya nanti baru dia berpikir untuk dirinya pribadi. Tapi apapun itu, semua orang pasti punya mimpi ingin menjadi sukses, pasti punya mimpi ingin menjadi mapan. Cuman masalahnya adalah tercapai ataupun tidaknya itu bukan urusan kita pribadi, bukan urusan orang lain, bukan urusan mereka dan bukan urusan dia, tapi urusan yang Maha Kuasa. Yang jelas ikhtiar dan doa terus mereka usahakan. Yang jelas jika besok hari masih melihat matahari terbit dan kita masih bisa bangun pagi, sempatkanlah berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, bahwa karena itu kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus berusaha mencapai tujuan yang kita inginkan. Bahwa sejatinya tidak ada yang kurang di dunia ini, tidak ada yang terlambat sedikit pun, tidak ada juga yang didahulukan sedikit pun. Semua orang akan melewati tujuan hidupnya masing-masing.